Oke. Bisa saya? Baik. Monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wada'allahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang kami takzimi Ustazah Nola Zaim Salman selaku Muidatul Hasanah pada malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Rizky Abdullah selaku Ketua Takzim Gabungan Nasyidar PMI Muslimah Singapura beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Guru Mekong dari tim Sri Kandi yang telah memberikan kami sarana Zoom kepada kami pada malam hari ini. Dan yang kami muliakan seluruh sahabat yang hadir pada acara malam hari ini, baik secara Zoom dan live melalui Facebook. Sahabatku sekalian, merupakan tanda syukur yang utama tatkala kita mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertalabul ilmi bersama-sama walaupun hanya lewat virtual secara Zoom pada malam hari ini. Dan adapun merupakan bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW tatkala kita menyandungkan selawat serta salam, marilah senantiasa kita limpahkan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya minal zulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang berkat adanya syiar dinul Islam, dan yang selalu kita nantikan pertolongan juga syafaatnya baik dunia hingga fi yaumil qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang berbahagia, saya selaku moderator acara pada malam hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa susunan mata acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, lantunan kalam suci ilahi dan sari tilawahnya. Acara yang ketiga, senandung salawat. Acara yang keempat, Maidatul Hasanah. Acara yang kelima, doa. Dan acara yang keenam, penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab bersama-sama lirizallahu ta'ala wa syafaati rasulillahi salihati fi hadral nasir amin muslimah Singapura sya'ummalahumul al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Dan untuk memuliakan pengajian malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama semoga acara kita berjalan dengan lancar. Rabbi zid ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami rezeki akan kepahaman dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku atas pembacaan pembukaan acara kita pada malam hari ini. Menginjak acara yang kedua, yaitu lantunan kalam suci ilahi berserta sari tilawahnya yang akan dikumandangkan oleh saudara kami dari grup Nur Asyifah dan grup Istiqomah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Assalamualaikum. Allah. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Allah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha. Allah. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sampai sekali kamu mati, melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah pada tali Allah, yaitu Islam. Dan janganlah kamu berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa zaman jahiliyah dulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, maka dengan nikmat Allah itu kamu menjadi orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya supaya kamu mendapat hidayahnya.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, buka mute-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah lantunan ayat suci berserta sari tilawahnya yang begitu menyentuh jiwa. Semoga kita mendapat pahala serta hidayah baik yang mendengarkan ataupun yang melantunkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabatku sekalian, menginjak acara yang ketiga yaitu senandung salawat Nabi yang akan dilantunkan saudara kami dari grup Kendal Istiqomah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin. Wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Monggo sarang-sarang. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin. Wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. حفظنا كل القرآن جاوذنا طلق اللسان فهمنا حق البيان سبقناه في الجنان بإذنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن فإذنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن فإذنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين
وصحبه والتابعين أعذنا من النسيان واحكمنا على الإيمان وثقل في الميزان والإيقاع بالغفران ودخول في الجنان ونظر بالرضوان والدخول في الجنان ونظر بالرضوان ودخول في الجنان ونظر بالرضوان صلى صلى الله الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله الغرامين وصحبه والتابعين وآله الغرامين وصحبه والتابعين كلام قديم لا يمل سماء تنازه عن قولي وفعلي ونيتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا ربي متعني بسر خروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلدي كلام قديم monggo sarang-sarang كلام قديم لا يمل قولي وفعلي ونيتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل عند وخيراتي فيا ربي أطيعني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik Mudah-mudahan alaihi. senandung salawat Nabi yang semarak ini dapat menghantarkan kita ke dalam dekapan syafaat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Hadirin yang berbahagia, 3 acara sudah kita lewati dengan lancar. Maka saat ini kita sekarang beranjak ke acara yang berikutnya, di mana acara yang kita nantikan yaitu Madatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah kami, Ustazah Nola Zaim Salman, dengan tajuk mendakwahkan lantunan Al-Quran sepanjang Ramadan saat di perantauan. Kepada Al-Mukarram Ustazah Nola Zaim Salman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para PMI Singapura, terutama gabungan nasyider yang ada berkumpul pada malam ini dan juga mungkin yang sedang ikut bergabung di Facebook dan dimanapun berada. Yang saya hormati sahabat Al-Mukarrim yang tiada henti-hentinya berdakwah, yaitu Syekh Usman Kong atau yang biasa kita panggil dengan Guru Mekong. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dalam satu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat teruja, saya sangat bahagia, saya sangat terharu karena diberikan kesempatan oleh Ibu Rizky Abdullah sebagai ketua dalam rangka menyampaikan tausiah pada malam ini. Teriring salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seperjuangan, seperantauan yang ada di Singapura. Saya diberikan topik mendakwah lantunan Al-Quran sepanjang Ramadan saat di perantauan. Tentu kita semua di sini adalah perantau. Perantau baik perantau yang disebut dengan dunia sebagai persinggahan kita untuk menuju akhirat. Tapi di dalam kenyataan saat ini kita adalah perantau dari negara Indonesia ke Singapura. Tidak ada perbedaan antara saya dengan kalian semua yang ada di sini, hanya saja saya berkeluarga di sini, tapi pada asalnya kita sama-sama daripada Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Teriring rasa hormat saya kepada semua yang hadir, tidak terlepas dari satu pun yang dapat saya ucapkan, baik yang terlupakan. Semoga malam ini mendapatkan hikmah atas apa yang kita berkumpul di malam ini. Baik, mendakwahkan lantunan Al-Quran. Tentunya kalau disebut dengan kata dakwah, dakwah merupakan satu ajakan. Dakwah merupakan satu panggilan. Dakwah juga merupakan satu motivasi untuk mengajak kepada kebaikan. Kata-kata dakwah sebenarnya berasal daripada kata da'a yad'u, yang mana di situ ada perintah ud'u, yaitu panggilan. Siapa yang dipanggil? Siapa yang diajak? Siapa yang dimotivasi? Diri kita sendiri dan begitu juga mad'u,
atau orang-orang yang ingin mendengarkan apa yang ingin kita panggil. Baiklah sahabatku yang dimuliakan Allah pada malam ini. Kalau kita lihat dakwah lantunan Al-Quran, yaitu mengajak untuk kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tartil, membaca Al-Quran dengan baik, dan membawa kepada kebaikan. Kenapa kita perlu dakwah untuk lantunan Al-Quran? Karena dakwah mengajak seluruh makhluk Allah, terutamanya makhluk yang mempunyai akal. Akal merupakan tempat yang paling tinggi, paling tertinggi yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga sebagai manusia yang berakal, kita mengajak manusia dengan cara yang bijaksana, dengan jalan yang benar, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai di dalam tuntunan Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam surah An-Nahl, di sana disebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bagaimana cara kita mendakwahkan, mengajak kawan-kawan kita untuk membaca Al-Quran? Tentu kita mengajak mereka dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah dengan cara yang sangat bijaksana. Cara wise dalam mengajak. Ketika kita mengajak kawan-kawan kita untuk bisa bersama-sama bergabung juga di malam hari ini, tentu dengan cara yang hikmah. Selanjutnya, dengan cara hikmah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik-baik. Bagaimana cara kita menasihat yang baik-baik? Menyesuaikan ruang dan waktu. Kalau malam ini kita menyesuaikan ruang dan waktu kita dengan Zoom, dengan online, dengan Facebook, itulah yang disebut dengan mau'izatil hasanah. Kita tidak dapat berjumpa dengan face to face, berhadapan langsung dengan situasi yang ada sekarang. Maka kita menggunakan ruang dan waktu bil mau'izatil hasanah dengan yang tidak bisa kita jangkakan sebelumnya. Tetapi Allah memberikan akal, memberikan kita pikiran, memberikan kita suatu ide atau motivasi yang baik, sehingga terlaksanakanlah malam ini berkumpul di Zoom atau di online. Wazadilhum billati hiya ahsan. Lalu kita ajak dengan diskusi yang baik-baik. Siapa saja yang kita ajak diskusi dengan baik-baik? Mereka yang ingin memperbaiki diri, dan kita mengajak untuk diri kita sendiri juga memperbaiki diri kita. Tentunya ketika kita berdiskusi atau berkata-kata, menyesuaikan siapa mad'u kita. Tidak semata-mata kita hanya ingin berbicara begitu saja, tetapi kita berbicara atau mengajak dengan keadaan yang menyesuaikan siapa orang di hadapan kita. Berdiskusi dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang bijaksana, dan menyesuaikan siapa yang ada di hadapan kita. Inna rabbaka huwa a'lam. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Ya. Dan dia maha mengetahui yang memperolehkan petunjuk sebagai hudan linnas. Allah juga yang mempertunjukkan kita dengan cara menunjukkan kita Al-Quran. Bagaimana caranya Allah menunjukkan kita? Dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selama ini kita
sudah dikumpulkan dengan cara yang sangat baik, memotivasi kawan-kawan setiap hari Jumat malam untuk membaca Al-Quran, bertahmid, bertahlil, dan juga mengadakan musabaqah. Namun malam ini kita sama-sama mengingatkan lagi bagaimana caranya kita termotivasi untuk membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Kalau kita tahu hikmah, keutamaan daripada Al-Quran tersebut, maka kita merasa tiada hari tanpa bacaan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya. Berbeda dengan kita manusia. Kita manusia secara logika, secara akal, kita jika ingin berjumpa dengan Allah, maka kita harus wafat, meninggal dahulu. Dan itu pun kalau misalkan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita masuk surga dan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, na'udzubillahi min zalik, kalau masuk ke dalam an-nar, nerakanya Allah, maka tidak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat, WNA yang saya sayangi, saya mengingati diri saya dan kalian semua bahwasanya betapa agungnya Nabi Muhammad SAW, betapa mulianya Nabi Muhammad SAW ketika dia diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak konsum, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika Nabi mendapatkan ayat daripada Allah, kalam Allah, Nabi SAW sharing kepada kita. Sehingga ketika Nabi tidak ada di kehidupan kita di zaman sekarang, kita pun dapat menikmati kalam Allah. Nabi tidak hanya untuk dirinya sendiri ketika ia mendapatkan kalam Allah. Betapa beruntungnya kita umat Nabi Muhammad ketika kita dapat berkomunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, berarti kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami isi Al-Quran, berarti kita memahami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat pertama yang Nabi dapatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana di surah Al-Alaq ayat 1, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bayangkan ketika Nabi mendapatkan wahyu daripada Allah dalam keadaan gemetar, lalu membawa berita itu kepada istrinya Sayyidatina Khadijah, dan istrinya mengakui bahwasanya apa yang Nabi dapat dari wahyu Allah adalah sebuah kebenaran. Nabi disuruh membaca oleh malaikat, tapi Nabi tidak bisa membaca. Sampai 3 kali malaikat menyuruhnya. Kita dalam keadaan yang sadar, pandai membaca, alhamdulillah, manfaatkan kesempatan itu. Lalu di dalam surah Ankabut ayat 45, bacalah, kalau tadi ikra dari asal kata qara'a, baca, tetapi di surah Al-Ankabut bacalah dengan kata utlu. Di situ juga bentuk perintah.
apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada sedetik pun apapun yang kita kerjakan tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita tidur pun kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada negeri manapun tempat kita bisa bersembunyi untuk supaya kita tidak diketahui. Allah ada di mana-mana. Di dalam surah Al-Baqarah, orang-orang yang telah kami beri kitab membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang yang rugi itu? Jadi kita jangan termasuk orang yang rugi. Kita sudah jauh dari keluarga, kita dalam keadaan di perantauan, yang kita rasa kita hanya sendiri, tidak ada orang yang bisa menolong kita. Tetapi karena kita punya iman, maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an menenteramkan jiwa, mendamaikan hati, dan membahagiakan hati. Lalu di surah Al-A'raf, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah oleh kamu sekalian. Dan simaklah agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Yang membaca dapat pahala, yang mendengar pun mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu agungnya Nabi, begitu Nabi inginkan masuk surga bersama-sama kita. Nabi tidak egois ketika Nabi mendapatkan kalam Allah, ketika Nabi juga disuguhkan surga, Nabi ingin kita bersama-sama dengan beliau masuk surga. Nabi menunggu kita, umatnya, untuk sama-sama masuk ke surganya Allah. Jadi kita sebagai manusia, kenapa kita harus egois kalau kita saja sendiri yang hanya masuk surga? Karena masuk surga sendiri itu tidak enak. Seperti kita di dalam kumpulan ini. Kalau ramai-ramai, kita merasakan satu hikmat. Kita merasakan kasih sayang. Kita merasakan kebersamaan, kebahagiaan. Itu yang diinginkan. Begitu pula dengan Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masih menunggu kita umatnya untuk bisa bersama-sama melangkah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam hadis riwayat At-Tirmizi mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu satu huruf. Namun alif adalah satu huruf. Lam adalah satu huruf. Dan mim adalah satu huruf. Lalu hadis yang lainnya lagi menguatkan bahwasanya barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, maka ia memperoleh pahala satu kebaikan dengannya. Sedangkan pahala amal kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu satu huruf tersendiri. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau saja alif satu huruf satu digandakan 10 lipat, maka alif, lam, mim ada 30 kali lipat. Bayangkan kalau kita membaca ayat Al-Quran yang banyak, maka banyak pula lah pahala yang kita kumpulkan. Baik, rekan-rekan PMI yang saya kasihi, apa keuntungannya yang dapat dari kita untuk kita dapatkan dari hasil membaca Al-Quran itu? Kita mendapatkan derajat. Kita mendapatkan derajat yang paling tinggi. Karena orang-orang muttaqin itu adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf tadi yang saya katakan adalah lipat ganda
poin pahalanya. Kenapa kita tidak membaca sebanyak mungkin? Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim saja berapa huruf daripada ucapan Bismillah. Kita dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikelilingi oleh para malaikat, dan membawa kita menjadi rasa tenang. Jadi kalau kita ada rasa gundah gulana, punya problema yang banyak, merasa segala sesuatunya ruwet, ini belum selesai, yang ada lagi pekerjaan datang lagi, masalah dari kampung lagi, sementara kita dalam keadaan kebingungan, cepat-cepat berwudu, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Dan itu menenangkan jiwa. Allah menyinari hati pembaca Al-Quran. Dan Al-Quran juga menjadikan syafaat kelak di akhirat. Al-Quran boleh menjadikan sebab untuk diberikan keampunan kepada orang tua kita. Kalau misalkan kita, syukur kalau misalkan orang tua kita masih hidup. Jangan menunggu orang tua kita tiada baru kita membaca Al-Quran. Hadiahkan untuk beliau. Ketika dia hidup, atau mungkin ketika mereka sudah tiada. Sering-seringlah membaca Al-Quran, kalam Allah, untuk dihadiahkan kepada kedua orang tua kita. Kita membaca Al-Quran itu dibantu oleh malaikat. Malaikat itu mendoakan kita membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu didoakan malaikat. Ya Allah, kata malaikat, berikan rahmat kepada yang membaca ini. Berikan ampunan kepada si fulan yang membaca ini. Jadi ketika kita membaca, kita mendapatkan pahala, tapi kita didoakan oleh malaikat untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Syukur, alhamdulillah, kalau kita menyadari itu. Nah, keuntungan dari bacaan Al-Quran ini merupakan motivasi untuk kita selalu membaca Al-Quran. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, bulan Ramadan akan tiba. Tidak lama lagi. Hampir, kalau tidak salah, 2 minggu lagi tidak sampai ya. Mungkin besok 14 ya. Senin itu 15 ya, nisfu Sa'ban. Iya. Ini termasuk sudah masuk bulan purnama ini kan, 14, 13, 14, 15. Di pertengahan bulan yang biasanya puasa sunat ya. Iya. Jadi rekan-rekan mungkin besok ada yang puasa sunat, melanjutkan kepada nanti ke nisfu Sa'ban. Dan bagi yang belum masih membayar hutang, masih punya kesempatan untuk membayar hutang puasa. Lalu kenapa kita digalakkan untuk membaca lantunan Al-Quran di bulan Ramadan? Apakah sama dengan bulan-bulan biasa? Tidak sama. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan di mana Allah turunkan Al-Quran di bulan Lailatul Qadar. Nanti mungkin ada version yang malam Lailatul Qadar untuk para PMI mengadakan acara perkumpulan ya. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk manusia untuk menjelaskan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Di sana juga sebagai keseluruhan panduan hidup yang wajib untuk kita ketahui. Nah, kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa? Karena kita juga di samping tadi dilipat gandakan pahala-pahala bacaan Al-Quran itu, di bulan Ramadan lebih dilipat gandakan lagi untuk kita. Semoga benar-benar kita dapat menjadi orang-orang yang mampu mengaplikasikan bacaan Al-Quran. Tapi bacaan Al-Quran tidak hanya dibaca oleh mulut saja, tetapi coba dimaknai melalui hati, diamalkan daripada apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam bagaimana kita termotivasi untuk selalu membaca Al-Quran, dan juga bagi saya pribadi dan juga rekan-rekan, di mana BMI Gabungan Nasyider ini subhanallah ya, masya Allah, saya bahagia
Karena kadang-kadang ini juga termotivasikan juga untuk diri saya sendiri. Saya agak susah mengatakan tidak kalau diajak oleh PMI, karena bagi saya bisa bertemu, bisa bergabung dengan para PMI, para nasyider, para seluruh nasyider yang bergabung, itu juga merupakan satu kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang kalau ada kesilapan dari apa yang saya katakan, itu khilaf datangnya daripada saya, dan kalau misalkan ada kebaikan, silahkan untuk diambil. Terima kasih banyak kepada para PMA yang hadir di sini semuanya, dan baik juga yang di Facebook. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak, dan mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, demikianlah Wadatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Ustazah Nola Zaim Salman. Semoga kita dapat ataupun bisa mengambil hikmahnya dan mengindahkan dalam keseharian kita, sehingga kita dapat menjadikan pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabatku sekalian, sebagai penutup rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah kita bermakham keberkahan majlis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan minta maaf. Astagfirullahaladzim. Pada malam hari ini, marilah kita bermakna majlis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendengarkan doa ataupun doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Nola Zaim Salman pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya mukallibal qulub, Allahumma arhamna bil Qur'an, ij'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu. Amin. Warzuqna tilawatahu anna al-laili ta'afan. Waja'alna hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia pimpinan cahaya, petunjuk rahmat ya Allah. Ingatkan kami ya Allah apa yang terlupa darinya. Amin. Ya Allah ya Rabbi, limpahkan dalam hati kami rasa takut kepadamu ya Allah. Amin. Yang dapat mempertahankan diri kami, menjauhkan diri kami dari maksiat ya Allah. Amin. Amin. Ketaatan kami kepada ya Allah, dan masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Amin. Timbulkan keyakinan yang bisa meringankan beban penderitaan kami di perantauan ini ya Allah. Amin. Atas namamu ya Allah. Al-Fatihah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin. Kebenaranmu atas Al-Fatihah ya Allah. Perindahkanlah pendengaran kami ya Allah. Indahkan penglihatan kami ya Allah. Dan berikan kami kekuatan selama hidup kami ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah semuanya itu menjadi warisan keturunan kami. Berikan kami kekuatan hati ya Allah. Kuatkan iman dan Islam kami ya Allah. Kuatkan hati kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami ya Allah. Berikan kesabaran kepada kami ya Allah. Berikan pertolongan terhadap orang-orang yang memusuhi kami ya Allah. Jangan Engkau timpakan musibah ya Allah dari apa ya Allah yang tidak kami ya Allah mampu untuk menghadapi musibah itu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin. Jangan Engkau jadikan ya Allah dunia ini merupakan tujuan utama bagi kami ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbi, jangan Engkau serahkan kepada kami Amin. sesuatu yang kami tidak inginkan, ya Allah, yang kami takutkan, ya Allah. Amin. Berikan kami kasih sayang dan rahmat-Mu, ya Allah. Amin. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Amin. Allah, ya Rabbi, ya Karim, jagakan kedua orang tua kami yang jauh, keluarga kami, suami, anak kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, dengan kebenaran Al-Fatihah dan dengan rahasia terkandung di dalam Al-Fatihah, ya Allah, Tuhan yang Amin. menghilangkan kedukaan, yang menghilangkan kesedihan kami, ya Allah, yang memudahkan segala urusan kami, ya Allah. Amin ya Rabbal. Mudahkan urusan kami, ya Allah. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang, ya Amin Allah, ya Allah. yang Amin. menghindarkan dari bala. Hindarkan kami dari bala, ya Allah. Amin. Kami daripada bala, ya Allah, ya Rabbi. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari bala, tolakkan kami dari bala dan segala malapetaka, ya Allah. Bala bencana, bala kebencian, bala kemungkaran, bala hasad dengki, bala yang ada, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Mujib as-Sa'ilin. Dengan siapa lagi kami meminta, ya Allah? Amin. Dengan siapa lagi kami meminta pertolongan baik Amin. dan besar, ya Allah. Hindarkan kami daripada segala kekejian, bencana, kemungkaran, ya Allah. Dan berikan di negeri ini kami dapat menjalankan perintah-Mu, ya Allah. Amin. Kami berkenan untuk bisa kami beribadah kepadamu, ya Allah. Sampai dan berkah ke bulan yang mulia, ya Allah, yaitu bulan Ramadan, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, Rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal. Kami anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia Amin. dan peliharakan kami daripada siksa kubur dan siksa neraka, ya Allah, ya Hanan, Amin. ya Manan, ya Jalali wal Ikram, ya amin amin ya rabbal alamin. Amin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin amin ya rabbal Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan jasa kepada Ustazah Nola atas doanya untuk kami semua, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang mendengarkan acara pada malam hari ini. Semoga dengan lantunan Ustazah Nola Zaim Salman tadi dapat mampu membersihkan hati kita dari segala bentuk kotoran hati pada diri kita semua dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Baiklah, rahimakumullah. Selaku saya moderator pada malam hari ini, apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian acara pada malam hari ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Dengan berakhirnya doa yang beliau sampaikan tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Karena itu, saya sebagai moderator pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf yang besar-besarnya atas kesalahan saya. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Sebaliknya. semuanya.